Minggat P.O. Valerise. Aku berjalan tak tentu arah. Aku tak tahu harus pergi kemana. Aku memang tinggal lama di kota ini. Tetapi aku tak begitu tahu banyak tentang setiap tempat, karena aku jarang bermain jauh dari rumah. Aku berjalan dengan menyeret koper berisi pakaianku, dengan air mata yang terus bercucuran. Aku melangkah bersama hati yang pedih. Apakah aku minggat? Ya, aku minggat dari rumah Om Jason, suamiku. Meski aku tak tahu harus pergi kemana, tetapi aku memutuskan untuk meninggalkannya. Jujur saja, saat menerima foto itu darinya, seketika aku merasa detak jantungku berhenti. Kemesraan mereka yang berada di atas tempat tidur dengan kondisi tak berpakaian, hanya tertutup selimut itu, sudah bisa membuktikan bahwa suamiku mengkhianatiku. Aku tak pernah bisa memberikan kebutuhan batin untuknya. Tetapi bukan karena aku menolak, melainkan dia sendiri yang menolak. Dengan alasan aku masih sekolah. Jadi, salahku di mana? Aku pikir Om Jason akan selalu mencintaiku dan menerima setiap kekuranganku, tetapi aku salah. Dia ternyata mencurangiku hingga tidur dengan wanita lain. Hatiku pedih. Aku tak punya tempat kembali, maka aku memilih mengikuti langkah kakiku, entah kemana itu. Tetapi aku ingin pergi sejauh mungkin. Heru sudah sore. Matahari sudah hampir sepenuhnya terbenam. Aku masih berjalan di tepian jalan raya, tanpa arah tujuan. Aku bingung harus kemana. Tak ada siapapun yang aku punya saat ini. Aku benar-benar sendiri. Ya Allah. Kenapa nasibku seperti ini? Apakah kau tak mengizinkan aku untuk bahagia? Matahari sepenuhnya tenggelam. Malam tiba. Langit gelap dan azan maghrib berkumandang. Menggema di setiap tempat. Aku pun memutuskan untuk mencari masjid saja. Karena di masjid mungkin aku bisa melaksanakan syalat dan juga menumpang tidur. Aku mengikuti arah suara lantunan azan dari speaker masjid. Dengan begitu, aku bisa menemukan keberadaan masjid. Aku menghela nafas lega saat aku berhasil menemukan masjid. Aku dengan cepat masuk ke halamannya, menyimpan koperku di teras depan masjid dan mengambil air wudhu di tempat wudhu untuk perempuan. Aku ikut bergabung syalat berjamaah bersama jamaah perempuan di belakang. Usai syalat, aku berdoa, meminta petunjuk untuk masalahku ini. Jika bisa, aku ingin bercerai dari Om Jason dan tak usah kembali lagi padanya. Aku ikhlas walaupun aku harus menjalani hidup sebagai gembel di jalanan. Asal aku tak usah bertemu lagi dengannya. Aku benci suamiku yang berkedok baik. Padahal tak lebih dari seorang pengkhianat. Ya Allah, jika memang Om Jason tidak bersalah, maka pertemukan lagi kami dan satukanlah cinta kami lagi. Tapi jika Om Jason benar-benar bersalah, maka pisahkanlah kami. Dan jangan pernah pertemukan kami lagi hingga aku mati. Aku memanjatkan doaku kepada Sang Pengabul doa. Berharap doaku akan dikabulkan olehnya. Lepas itu, aku melipat kembali mukenaku, memasukkannya ke dalam koper. Lalu aku duduk sendirian di dalam masjid setelah yang lain pergi. Hanya tersisa beberapa pria yang masih beribadah di bagian depan. Aku yang tak punya arah tujuan ini, akan memilih untuk tidur di masjid. Aku yakin di sini lebih aman. Karena ada Tuhan yang akan melindungiku di rumahnya. Aku menyandarkan kepalaku di dinding masjid. Aku merasa mataku mulai mengantuk, aku pun terpejam. Aku melihat Om Jason menangis memanggil namaku. Dia bilang tak mau kehilangan aku. Dia memohon-mohon padaku agar aku tak meninggalkannya. Tetapi, aku telah terluka olehnya. Aku pun memutuskan untuk pergi tanpa melihat ke arahnya lagi. Om Jason menangis sangat kencang. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya tak bersalah. Dia tak pernah mengkhianati aku. Namun, aku tak mau mendengar omong kosong darinya. Apa yang aku lihat sudah cukup untuk membuktikan kebusukannya. Om jahat. Aku benci Om. Dek, suara itu berhasil mengejutkanku. Aku membuka mataku seketika, saat suara itu terdengar di telingaku. Adek ngapain di sini? Kenapa tidur di masjid? Tanya seorang pria muda nan tampan. Dia seorang pria yang tampan, usianya mungkin di bawah Om Jason. Wajahnya sangat teduh dan menenangkan jiwaku yang sedang kosong ini. Dek, tanyanya. Ah, iya, maaf saya melamun. Aku gelagapan. Malu. Kenapa gak pulang? Adek gak boleh tidur di sini. Soalnya ini masjid. Adek juga perempuan. Gak baik kalau tidur sendirian di tempat seperti ini. Pria itu dengan ramah bertanya padaku. Mau saya antar pulang? Tawarnya. Aku menggelengkan kepala. Karena aku tak mau pulang.
dan tak tahu di mana rumah Om Jason. Aku sudah pergi sangat jauh. Kenapa? Tanyanya. Saya nggak mau pulang, Kak, jawabku. Loh, kenapa? Adik lagi ada masalah sama keluarga. Tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk. Aku tak mau mengatakan jika aku dan suamiku sedang bermasalah. Lalu, adik mau tidur di sini? Tanyanya. Aku mengangguk lagi. Bagaimana kalau adik ikut kakak? Tidurnya di rumah kakak. Ajaknya. Aku menatapnya curiga. Kenapa dia mengajakku untuk tidur di rumahnya? Kami kan lawan jenis. Adik takut? Curiga. Tenang aja, di rumah kakak ada adik kakak juga seumuran kamu. Kamu bisa tidur sama dia di kamarnya. Pria itu tersenyum. Seakan tahu ketakutanku. Tapi, apa itu gak merepotkan? Tanyaku sungkan. Enggak kok. Dia pasti senang ada temannya. Jawabnya ramah. Aku berpikir cukup lama. Apakah aku harus ikut dia atau tidak? Tetapi jika aku tak ikut, aku juga mungkin akan tidur di masjid selamanya. Dan itu bisa mengganggu jamaah yang syalat. Gimana? Mau? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Aku mau ikut bersamanya. Aku yakin dia lelaki yang baik. Aku berdiri untuk mengikutinya. Tetapi tiba-tiba. Kerucuk-kerucuk perutku berbunyi keras. Perutku keroncongan. Pantas saja. Aku hanya makan tadi pagi. Itu pun hanya sepotong roti saja. Aku tak membawa uang sepeser pun. Karena aku memang tak ingin membawa uang milik Om Jason. Lapar? Tanyanya. Aku dengan malu-malu mengangguk. Dia tersenyum, lalu mengajakku ke rumahnya. Aku berjalan mengikutinya dari belakang. Kami memasuki sebuah gang yang cukup sempit, tapi pencahayaannya cukup terang, sehingga tak menakutkan. Rumah kakak di mana? Tanyaku. Sebentar lagi sampai. Tapi jangan kaget ya. Soalnya rumah kakak sederhana sekali. Jawabnya. Aku tak masalah. Meskipun rumahnya gubuk, yang terpenting aman. Kakak udah nikah? Tanyaku lagi. Tiba-tiba saja pertanyaan itu keluar dari mulutku. Belum, saya masih kuliah, baru umur 23 tahun. Jawabnya lagi. Setiap jawabannya selalu diikuti dengan senyuman. Aku suka dengan orang ramah sepertinya. Kami tiba di depan sebuah rumah, yang memang sederhana namun bersih. Di halaman rumahnya terdapat banyak bunga-bunga dan juga tanaman sayuran yang ditanam di polybag. Halaman rumahnya terlihat asri. Ayo, gak usah sungkan. Ajaknya. Aku mengikutinya. Kami telah sampai di depan pintu masuk. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, sahut dari dalam. Pintu terbuka. Muncullah seorang gadis cantik yang tampaknya seumuran denganku. Memakai jilbab langsungan. Wajahnya bersih dan cantik alami. Kakak kok baru pulang? Tanya gadis itu sambil mencium tangan kakaknya. Iya, ini kakak ketemu teman baru. Pria itu menunjukku. Anak gadis cantik tadi menatapku. Mungkin dia tak mengenaliku. Ini siapa? Tanyanya. Kenalan dong biar tahu namanya. Kakak juga belum kenalan kok. Jawab kakaknya. Gadis itu mengulurkan tangannya padaku. Aku menerimanya dengan senang hati. Lele, ucapnya. Larissa, jawabku. Dia tersenyum manis sekali. Saya Raihan, kakaknya memperkenalkan diri juga. Larissa cantik, pujinya dengan mengelus rambut pendekku. Lele juga cantik, aku juga memujinya. Kalian sama cantiknya kok, timpa Kak Raihan. Kemudian mereka mengajakku masuk. Aku menurut. Aku duduk di sofa tua yang bersih terawat di ruang tamunya yang sempit. Lah, kamu udah masak kan? Tanya Kak Raihan pada Leila yang berada di dapur. Mengambil minum untukku. Udah, Kak. Sahut Leila. Bawa ke sini ya, kita makan bareng. Titah Kak Raihan. Siap. Jawab Leila. Kak Raihan duduk di sofa di depanku. Dia tersenyum ramah. Kamu umur berapa? Dia menanyakan umurku. 17 tahun, Kak, jawabku. Sama dong sama Leila. Kalian seumuran. Ucap Kak Raihan. Aku juga baru tahu kalau Lele seumuran denganku. Lele datang kemudian, membawakan teko plastik dan gelas. Kak Raihan mempersilahkan aku untuk minum. Aku segera minum, karena aku sangat haus. Lalu, mereka mengajakku makan bersama, dengan lauk seadanya. Tapi sangat nikmat.
Leile mengajakku ke kamarnya. Kamarnya tak terlalu besar, tapi rapi dan bersih. Sepertinya keluarga Kak Raihan adalah orang-orang yang suka kebersihan. Leile, kamu tinggal sama siapa aja di sini? Tanyaku. Cuma berdua, jawabnya. Berdua? Aku tak percaya. Iya, orang tua kami udah meninggal. Bapak meninggal 3 tahun lalu, dan ibu meninggal 2 bulan lalu karena sakit asam lambung. Leile bercerita. Ya Allah, maaf ya. Aku gak tahu. Aku meminta maaf. Enggak apa-apa sah. Santai aja. Jawabnya santai. Terus, yang nafkah siapa? Aku jadi banyak bertanya. Kami berdua, jawabnya lagi. Aku mengernyitkan dahi. Kak Raihan kerja serabutan, supaya bisa terus menafkahi aku. Alhamdulillah kalau kuliah dia gratis. Karena Kak Raihan dapat beasiswa, kebetulan juga pemilik kampusnya itu teman bapak dulu. Jadi kuliah Kak Raihan gratis. Kak Raihan kerja buat bisa menafkahi aku aja. Aku juga kerja apa aja supaya bisa dapat uang. Mulai dari jualan dagangan orang, jualan online, atau apa aja yang penting halal. Tutur Leile. Mereka hanya hidup berdua, tapi sanggup menafkahi satu sama lain, juga saling menjaga. Aku kagum sekali pada mereka. Malam kian larut, aku dan Leile tidur di kamar yang sama, sedangkan Kak Raihan tidur di kamar lain. Leile sudah tidur nyenyak, sedangkan aku tak bisa tidur. Aku terus teringat Om Jason. Aku masih tak percaya suamiku melakukan hal semacam itu padaku. Dia sangat tega. Dia bahkan tak mencariku. Pasti sekarang dia sedang kegirangan bersama wanita itu tanpa memikirkan aku sama sekali. Jahat.